Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 dan memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Amerika Serikat. Ia memimpin negaranya melalui masa-masa sulit selama Perang Saudara Amerika, yang merupakan konflik yang sangat berdampak bagi bangsa Amerika Serikat. Pada abad ke-19, di tengah badai perpecahan dan konflik, muncul seorang pemimpin yang akan mengubah nasib bangsanya selamanya. Selamat datang di saluran kami, di mana kita akan menjelajahi kehidupan, prestasi, dan warisan dari salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Dari seorang anak miskin di Kentucky hingga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 yang penuh tekanan selama Perang Saudara, Lincoln adalah contoh nyata dari tekad, kebijaksanaan, dan keadilan. Namun, di balik wajah yang sudah dikenal ini, terdapat kisah yang lebih dalam dan beragam. Kami akan mengupas sisi-sisi yang kurang dikenal dari Lincoln, termasuk humornya yang legendaris, ketekunan dalam menghadapi kesulitan, dan perjuangan untuk menghapuskan perbudakan. Jadi, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini untuk menggali lebih dalam tentang Abraham Lincoln, seorang pemimpin yang membantu membentuk masa depan Amerika Serikat. Klik langganan saluran kami dan tekan lonceng pemberitahuan agar tidak melewatkan episode-episode mendatang tentang tokoh-tokoh bersejarah yang menginspirasi. Mari kita mulai. Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here. But it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work, which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause, for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, it is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause, for which they gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat dari 4 Maret tahun 1861 hingga 15 April tahun 1865. Ia adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat dan dihormati karena perannya dalam memimpin negara melalui masa Perang Saudara Amerika dan dalam mengakhiri perbudakan. Siapa Abraham Lincoln? Abraham Lincoln lahir pada 12 Februari tahun 1809 di Hardin County, Kentucky,
yang sekarang menjadi bagian dari LaRue County. Keluarganya sangat miskin, dan ia memiliki sedikit pendidikan formal. Ia adalah anak kedua dari Thomas Lincoln dan Nancy Hans Lincoln. Keluarganya tinggal di sebuah pondok kayu sederhana di perbatasan Amerika yang belum terlalu terpengaruh oleh peradaban. Ia lahir dalam kondisi keluarga yang sangat sederhana dan miskin. Ayahnya, Thomas Lincoln, adalah seorang petani dan pekerja berkebun yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kehidupan di pedesaan Kentucky saat itu sangat keras, dan keluarga menghadapi banyak kesulitan. Pendidikan Lincoln juga sangat terbatas, ia hanya menerima sedikit pendidikan formal, hanya beberapa bulan di sekolah pedalaman yang ada. Namun, Lincoln adalah seorang pembaca yang bersemangat, dan ia belajar banyak melalui membaca buku-buku dan literatur yang ada di sekitarnya. Cintaannya pada pembelajaran dan pengetahuan menjadi salah satu ciri penting dari kepribadiannya yang terkenal. Kehidupan awal yang keras dan kurangnya pendidikan formal tidak mencegah Lincoln untuk mencapai prestasi luar biasa dalam politik dan kepemimpinan. Ia adalah contoh nyata bahwa tekad, ketekunan, dan kecintaan pada pembelajaran dapat membawa seseorang jauh dalam mencapai kesuksesan dan membentuk masa depan yang lebih baik. Awal karir politik. Abraham Lincoln memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Whig di negara bagian Illinois pada tahun 1834. Pada usia 25 tahun, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Illinois yang merupakan badan legislatif negara bagian tersebut. Ini adalah langkah awalnya dalam dunia politik yang akan membentuk karirnya di masa depan. Selama masa-masa awal karir politiknya di Illinois, Lincoln mulai muncul sebagai seorang yang memiliki bakat oratoris yang luar biasa. Ia sering memberikan pidato-pidato politik yang meraih perhatian banyak orang. Ketika masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Illinois, ia mengusulkan resolusi 9 yang mengecam perbudakan, meskipun usulan tersebut tidak berhasil. Selain karir politiknya, Lincoln juga menjalani karir sebagai seorang pengacara yang sukses. Pada tahun 1836, ia memperoleh lisensi sebagai pengacara dan mulai bekerja di Springfield, Illinois. Ia membangun reputasi yang baik sebagai pengacara yang jujur dan cakap, dan karir hukumnya berkembang pesat. Selama tahun-tahun ini, Lincoln terus terlibat dalam politik lokal dan berpartisipasi dalam berbagai pemilihan dan konvensi. Dia juga terlibat dalam perdebatan-perdebatan politik yang berkembang di Illinois. Semua pengalaman ini membantu mempersiapkannya untuk peran politik yang lebih besar di masa depan, termasuk jabatan sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Kehidupan politik Abraham Lincoln. 1. Kritik terhadap Perang Meksiko-Amerika. Saat menjadi anggota Kongres Amerika Serikat dari tahun 1847 hingga tahun 1849, Lincoln mengkritik perang yang terjadi saat itu dengan Meksiko. Kritiknya terhadap perang tersebut membuatnya tidak populer di kalangan pemilih Illinois, dan dia kalah dalam pemilihan kembali. 2. Ketidaksetujuan dengan keputusan Dred Scott. Dalam pidato-pidatonya yang terkenal, termasuk pidato Poria tahun 1854, Lincoln menentang keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Dred Scott v. Sanford, yang menyatakan bahwa budak tidak memiliki hak untuk menjadi warga negara. 3. Partisipasi dalam debat Stephen I. Douglas. Lincoln terlibat dalam serangkaian debat dengan Senator Stephen I. Douglas pada tahun 1858 dalam konteks pemilihan Senator Illinois. Debat-debat ini dikenal sebagai debat Lincoln-Douglas dan berpusat pada isu perbudakan. Meskipun Lincoln kalah dalam pemilihan senator tersebut, debat-debat ini memperkuat reputasinya sebagai seorang orator ulung. 4. Terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860 sebagai kandidat Partai Republik. Kemenangannya dalam pemilihan presiden memicu pemisahan diri sejumlah negara bagian selatan, yang kemudian menyebabkan pecahnya Perang Saudara Amerika. 5. Pendukung penghapusan perbudakan. Selama Perang Saudara, pandangan Lincoln tentang perbudakan mengalami perubahan signifikan. Awalnya, dia berfokus pada mempertahankan persatuan negara.
Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi pendukung penghapusan perbudakan. Penerbitan Emancipation Proclamation pada tahun 1863 adalah langkah penting dalam mengakhiri perbudakan di wilayah konfederasi. 6. Kampanye pemilihan ulang tahun 1864. Meskipun situasi perang yang sulit, Lincoln berhasil memenangkan pemilihan ulang pada tahun 1864 melawan Jenderal George W. McClellan sebagai kandidat Partai Republik. Lincoln mengambil alih jabatan presiden untuk kedua kalinya dengan visi untuk menyelesaikan Perang Saudara dan mengakhiri perbudakan di seluruh negeri. Selama masa kepemimpinan Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 1861 sampai tahun 1865, berbagai peristiwa penting terjadi, yang sebagian besar berkaitan dengan Perang Saudara Amerika dan upaya untuk mempertahankan persatuan negara serta mengakhiri perbudakan. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi selama masa jabatan Abraham Lincoln sebagai presiden. 1. Pengumuman pemisahan. Setelah terpilih menjadi presiden pada November tahun 1860, tetapi sebelum masa jabatannya dimulai pada Maret tahun 1861, beberapa negara bagian selatan menyatakan pemisahan diri dari Amerika Serikat. South Carolina adalah negara bagian pertama yang memisahkan diri pada Desember tahun 1860, diikuti oleh negara-negara bagian lainnya yang kemudian membentuk Konfederasi Amerika Serikat. 2. Pertempuran pertama Bull Run Manassas. Pertempuran ini terjadi pada Juli tahun 1861 dan merupakan pertempuran besar pertama dalam Perang Saudara Amerika. Meskipun berakhir dengan kemenangan konfederasi, pertempuran ini menunjukkan bahwa perang ini tidak akan selesai dengan cepat dan mengingatkan bahwa konflik ini akan menjadi panjang dan berdarah. 3. Pertempuran Gettysburg. Pertempuran Gettysburg, yang berlangsung dari 1 hingga 3 Juli tahun 1863, adalah salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Saudara Amerika. Union berhasil mengalahkan pasukan konfederasi dalam pertempuran ini, dan ini menjadi titik balik penting dalam perang. 4. Akhir Perang Saudara Amerika. Perang Saudara Amerika berakhir pada April tahun 1865, setelah Jenderal Robert E. Lee menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant di Appomattox Courthouse, Virginia. Ini adalah momen penting dalam sejarah Amerika Serikat dan menandai kemenangan Union. Akhir hidup sang orator ulung. Pada malam tanggal 14 April tahun 1865, Abraham Lincoln dan istrinya, Mary Todd Lincoln, menghadiri pertunjukan teater di 4th Street di Washington, D.C. Saat pertunjukan berlangsung, John Wilkes Booth, seorang aktor teater dan simpatis konfederasi, memasuki suite presiden di teater tersebut. Di dalam suite tersebut, Booth menembak Lincoln di bagian belakang kepala dengan sebuah pistol Derringer. Lincoln jatuh tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, Peterson House. Meskipun perawatan medis diberikan, luka-lukanya terlalu parah, dan Abraham Lincoln meninggal pada pagi hari tanggal 15 April tahun 1865. Kematian Lincoln menyebabkan kehancuran dan duka nasional yang mendalam di seluruh Amerika Serikat. John Wilkes Booth melarikan diri dari tempat kejadian dan menjadi buronan selama beberapa hari. Ia akhirnya ditemukan dan tertembak oleh pasukan Union pada tanggal 26 April tahun 1865. Booth meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Kematian Abraham Lincoln adalah sebuah tragedi yang mengguncang Amerika Serikat pada saat-saat yang sangat kritis. Segera setelah akhir Perang Saudara Amerika, Lincoln adalah pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai, dan warisannya sebagai pemelihara persatuan dan pemberantas perbudakan sangat kuat. Ia dianggap sebagai salah satu presiden terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dan pembunuhan tersebut meninggalkan luka yang dalam di sejarah negara Amerika. Pada Desember tahun 1865, amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat diresmikan, yang secara resmi menghapuskan perbudakan di seluruh negeri. Setelah perang, Amerika Serikat memasuki periode yang dikenal sebagai rekonstruksi, di mana upaya dilakukan untuk mendamaikan negara-negara bagian selatan yang telah memberontak dan mengintegrasikan budak yang baru saja dibebaskan ke dalam masyarakat. Kami telah menjelajahi kehidupan, karir,
dan warisan Abraham Lincoln, seorang tokoh luar biasa dalam sejarah Amerika Serikat. Melalui perjuangannya untuk memelihara persatuan negara dan mengakhiri perbudakan, Lincoln telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam perjalanan Amerika Serikat menuju keadilan dan kesetaraan. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan tekan lonceng pemberitahuan, agar Anda tidak melewatkan konten sejarah menarik lainnya. Kami juga ingin mendengar pandangan Anda tentang Abraham Lincoln, dan topik sejarah apa yang ingin Anda pelajari selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.